Oke, terima kasih kepada kakak-kakak yang telah hadir di Zoom kita malam hari ini di materi 1.1 D3. Semoga aktivitas kita dapat berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Namun sebelum kita mulai memasuki materi modul 1.1 tentang refleksi, mari kita berdoa dengan saya pimpin langsung Kak ya. Oke, sebelum kita memasuki materi pembelajaran 1.1 refleksi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang mana untuk pertemuan yang kelima ini, saya ucapkan selamat hadir, selamat datang. Kakak-kakak untuk dimatikan dulu Kak Rizky untuk volumenya Kak Rizky. Kak Eko, volume suara Kak. Oke, terima kasih Kakak karena kurang terkopi suara Kak. Oke, terima kasih Kakak yang sudah mematikan mikrofon. Oke, terima kasih. Di sini kita memasuki modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Yang mana tema pembelajaran kali ini adalah merefleksi dari tugas 1.1, 1.2, dan 1.3. Semoga tugas-tugas yang ada di LMS maupun modul-modulnya sudah kakak-kakak baca, kakak ulang-ulang sesuai apa yang kita inginkan untuk melaksanakan pembelajaran. Namun di sini ada sedikit kesepakatan kita. Yang pertama adalah menyalakan kamera. Yang kedua adalah mematikan mikrofon. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat jika ada yang ingin ditanyakan, maupun kita saling bertanya. Dan kakak-kakak bisa juga mengangkat tangan dengan klik 5 jari. Dan apabila memiliki gangguan sinyal maupun teknis lainnya, dapat segera dihubungi melewati WA maupun chatnya. Mungkin kesepakatan kita bersama ini sudah kita pahami bersama-sama. Atau ada tambahan lagi kakak-kakak untuk kesepakatan kita bersama? Lanjut Kak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Terima kasih ya kakak-kakak sudah kita lanjutkan aktivitas kita. Oke, kita masuk slide yang ketiga. Di sini adalah tujuan luas. Maka di sini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Jadi untuk pendidik
agar dapat melaksanakan apa itu yang nama merefleksi untuk mengulang-ulang materi-materi baik itu dari sebelumnya dan sesudahnya. Adapun capaian dari akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi di sini guru dapat membimbing siswanya dengan baik dengan membentuk beberapa kelompok agar proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian maupun tulisan dan lisan oleh guru untuk peserta didik dan oleh peserta didik untuk guru. Jadi antara guru dan pendidik dapat berkaitan dan bekerja sama, mengekspresikan, memberikan kesan konstruktif, pesan, harapan, dan kritik terhadap dalam proses pembelajaran. Oke, di tujuan capai pembelajaran khusus modul, setelah menyelesaikan modul refleksi ini, untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu, 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. 2. Mengimplementasikan atau menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi di sini apa itu tujuan-tujuan kita, akan kita bahas ulang, kita kupas secara perlahan, untuk kakak-kakak dapat merefleksikan dan menuliskan di kolom chat. Ya Kak, terima kasih Kak, dituliskan refleksi kita hasil dari capaian pembelajaran khusus melalui kolom chatnya Kak. Dipersilakan Kak, waktunya kita beri 2 menit. Kita ngisi di kolom chat, Kak. Semangat Kak, Kita ngisi di kolom chat. kolom chat Kak, kolom chat isi Kak ya. Siap.
Oke, terima kasih pada kakak-kakak yang sudah menuliskan di kolom chat tersebut. Semoga tujuan-tujuan atau pencapaiannya. Oke, di slide kelima ini kita lanjutkan. Terkopi suara saya, Kak? Halo, Kak? Kopi Kak. Kopi, Kak, ya? Ya. Oke, saya Kopi, lanjut. kopi. Oke. Ini tadi udah ada Kak Eko membantu kita untuk tumbuh dan berkembang, respon atau tanggapan dari peserta didik terhadap proses pembelajaran yang dilakukan sudah baik atau belum menyenangkan atau tidak. Setelah mempelajari model refleksi, kita bisa membaca revisi secara berikut. Oke, terima kasih Kak Eko. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah terdapat analisis tulisan refleksi yang sudah kita lakukan. Jadi di sini kita akan mencoba menuliskan refleksi yang akan kita lakukan Kak ya. Oke, terus selanjutnya agenda kita di modul ini adalah menganalisis beberapa tulisan refleksi dan berbagi hasil menganalisisnya. Jadi kita di sini semoga kakak-kakak dapat kita berbagi dan bekerja sama untuk menganalisis apa itu gunanya refleksi pembelajaran. Jadi refleksi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang mengharuskan peserta didik untuk memberikan umpan balik secara lisan maupun tertulis kepada guru di dalam kelas. Dan tujuannya adalah untuk memahami respon siswa dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian sebuah materi. Oke, kakak-kakak, sudah terkopi sampai di sini, sudah cair, Kak, ya? Oke, untuk yang ketujuh, kita menganalisis suatu tulisan. Mengapa kita melakukan refleksi? Menurut kakak-kakak, apa tujuan kita? Mengapa kita melakukan refleksi, Kak? Ya, Kak, coba ditulis di ruang chatnya, Kak. Mengapa kita melakukan refleksi? Oke, Kak Wahyu, untuk memahami respon, ya Kak ya, untuk memahami respon peserta didik dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian sebuah materi. Dua, agar guru dapat memahami apa saja kelemahan dan kekurangan dari sebuah pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk Kak Rianda, untuk mengetahui kemampuan awal dan akhir pembelajaran siswa. Kak Rio Alamsyah, sebagai bahan perbaikan model kedepannya ataupun tolak ukur dalam pemahaman materi. Oke, terima kasih kakak-kakak. Ya, oke. Ya, kakak-kakak yang telah menuliskan di kolom chatnya. Jadi refleksi itu adalah sebuah karya ataupun tulisan langsung maupun secara tidak langsung oleh peserta didik maupun pendidiknya. Oke, di sini yang ketujuh kita akan menggunakan beberapa materi ini, yang mana kita akan gunakan pertanyaan pematik ini, gunakan pertanyaan berikut untuk menganalisis ini Kak ya. Kita akan masuk ke ruangan pendeknya Kak ya. Bentar, Kak.
Oke. Oke, terima kasih Kak, udah saya kirim linknya itu untuk link pendek kita Kak. Udah bisa Kak. Oke Kak. Oke, selamat datang Kak Reonovita. Bentar, Kak ya. Ya Kak. Soalnya biar saya buat dulu warnanya. Ada berapa soal Kak? Mana Kak? Ada berapa soal Kak? Soalnya ada 6 nih Kak. Untuk kita pilih aja Kak ya. Oke, soal yang pertama. Oke, ini soal yang pertama Kak. Bisa dituliskan, ditambahkan komentar Kak ya. Dipersilakan soal yang pertama kakak-kakak. Tak ngerti Kak, tadi terputus tadi. Oke, kita ulangi Kak ya. Itu ada apanya Kak, linknya, linknya Kak Jasril di kolom chat Kak. Ambil linknya di kolom chat Kak yang 1953 WIB. Terkopi Kak. Belum masuk. Tadi kan terputus, hilang apanya chatnya. Oke, saya kirim ulang Kak ya. Oke nih Kak. Saya kirim ulang. Ini yang tadi siang lagi diulang Kak. Iya Kak, tadi siang kita ulang kembali nih Kak. Oh. Karena Iya. tadi siang kita tidak terrekod.
Oke, oke, oke. Siap, Kak? Ini soal nomor 2-nya, Kak. Oke, Kak Arya Novita, saya menguraikan materi yang dipelajari dengan proses yang terjadi pada diri kita. Pada diri kita membantu saya memahami kelemahan dan kekurangan pembelajaran yang selama ini kita lakukan. Kak Wahyu, saya menulis refleksi sesuai apa pertanyaan dan menjawab sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk menulis refleksi dengan cara atau metode Gibbs, sudah saya coba lakukan menulis refleksi biasanya pada saat akhir pertemuan yang ditulis adalah berkenaan dengan yang telah dilakukan. Oke, sangat baik sekali, Kak. Terima kasih untuk merefleksikan. Sedangkan Kak Rianda, saya tulis setelah akhir pembelajaran dan refleksi yang dilakukan, mencatat hal-hal baru yang dapat dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Kak sudah melakukan refleksi kegiatan ini. Oke, di soal nomor 2-nya Kak, dilanjut Kak ya. Di soal nomor 2-nya. Ada soal 2, soalnya bagaimana perasaan saya selama saya menuliskan refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksinya. Oke, di soal nomor 2, silakan Kakak, ada yang kurang paham tentang penulisan ini Kakak? Puma yang Puma ini siapa nih Kak? Subjeknya dituliskan nama ya Kak ya, subjeknya dituliskan nama agar dapat terkopi Kak. Ini saya mengaku. Ini harus saya perhatikan terus rekaman kita nih Kak, takut terulang kembali. Alhamdulillah sampai sekarang rekaman masih aktif. Jasril tuh Kak, nampak di bawah. Lupa terus namanya.
Jadi kakak-kakak kalau mau mencoba aplikasi ini bisa kita belajar setelah materi ini Kak. Atau kakak dapat mengoperasikan aplikasi ini Kak. Biar kita saling berbagi ilmu ya Kak. Jasril. Oke Kak Arya Nopita, terima kasih. Perasaan saya lebih tenang saat aduh, super sekali Kak Arya Nopita. Satu pengalaman yang paling menonjol sesuai yang meninggalkan kesan kuat atau momen berharga yang ingin kamu tuangkan. Yang kedua, perasaan tentang diri, rasa percaya diri, atau mungkin keraguan diri muncul saat kamu memikirkan apakah refleksi kamu cukup mendalam atau objektif. Waduh, di kolom 2. Sedangkan poin ketiganya, tantangan terkadang pikiran tentang betapa sulitnya memulai atau bagaimana pertemuan pengalaman pribadi dengan makna yang lebih dalam. Waduh, terima kasih Kak Novita dengan 3 poin yang dituliskan, pengalaman-pengalaman sangat berharga yang dituangkan secara objektif maupun yang lebih mendalam Kak Ria. Oke kakak-kakak yang lain silakan Kak dijawab pertanyaan dari soal nomor 2 maupun nomor 1 atau kita lanjutkan di pertanyaan yang ketiga. Oke Kak Rianda menuliskan tentang refleksi yang saya lakukan setidaknya bisa mengubah metode pembelajaran saya menjadikan lebih baik saat dilakukan di sekolah. Waduh, Kak Rianda, ini butuh kita merubah mindset kita ke depannya. Semoga olahraga di Kabupaten Siak semakin jaya dan semakin maju, Kak ya. Apalagi kita udah saling kenal nih antar kecamatan, di mana seluruh guru olahraga sudah dijadikan satu di kabupaten, Kak. Oke, Kak Febri, mengakui seperti itulah gambaran diri kita. Harus flashback ke belakang lagi tentang apa yang sudah dilakukan. Benar, Kak Wahyu? Karena kalau nggak kita lihat ke belakang dan tidak lihat ke depan, kita nggak tahu tujuan akan kemana arahnya, Kak. Mungkin kita hanya duduk-duduk saja. Ya, Kak Wahyu. Terima kasih, Kak Wahyu. Oke, kakak-kakak yang lain di soal yang nomor 3. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik sehubungan dengan refleksi menulis? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Oke, kakak-kakak bisa menuliskan di kolom tambahan di soal nomor 3-nya.
Oke, silakan Kak Ernianti untuk masuk ke dalam. Ke dalam kolom kita, Kak. Halo kakak, Siap? tolong kirim lagi linknya kak. Oke, linknya Saya bentar baru Kak ya. masuk. Siap Kak, bentar Kak ya. Bentar Kakak, kita akan masukkan Kak. Kebetulan saya lagi SS masuk screen bentar Kak. Oke, bentar Kak ya. Oke Kak, itu sudah saya kirim di 2009 WIB Kak. Kak, ulang balik Kak, macam mana supaya nama keluar tuh Kak? Subjek Kak, subjek itu dibuat ini Kak. Contohnya ini kan dapat terkopikan Kak, saya buat lagi ini Kak. Subjeknya ini dituliskan nama kita Kak. Misalnya ini saya tulis nama saya Fasil 180 Nirwa. Oke, ini Kak, subjeknya Kak ya. Oke, saya menuliskan dulu soal nomor 4-nya. Oke, dari terlihat Kak Jasril? Oke, terlihat terus. Oke, ini nah, makanya di sini Kakak nuliskannya sini saya tulis nomor 4. Nah, Di bawahnya ya? ya Kakak ditulis di bawahnya Kak. Di kolom tambah ada kan ada tambahannya nih Kak. Kakak tambah aja, klik tambahnya, nanti di situ bisa Kakak pilih nama subjeknya apa dan siapa yang nama subjek Kak Jasril gitu Kak. Ah, ulang. Ini ya, saya klik. Oke, dilanjut Kak, soal nomor 4-nya Kak. Saya cek rekamannya. Oke, masih aman. Oke, soal nomor 3. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik? Oke, Kak Wahyu menuliskan hal baik yang dirasakan adalah harus menulis refleksi lebih berurutan. Mulai deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, kesimpulan,
dan rencana tindakan dari tahapan itu menjadikan sebuah tantangan untuk menulis refleksi yang lebih baik. Oke, sangat bagus Kak Wahyu. Untuk Kak Eko, hal baik dapat meningkatkan kegiatan evaluasi yang berlanjut dalam proses pembelajaran, hal yang masih menjadi tantangan keterbatasan waktu. Oh, super sekali Kak Eko. Kak Arianda, hal yang baik yang dapat lebih memahami tentang pentingnya refleksi dalam proses pembelajaran. Sangat super kakak-kakak, baik-baik sekali. Jawabannya yang dibutuhkan apa itu tentang refleksi. Oke. Oke, yang soal nomor 4 kakak-kakak ditambahkan. Oke. Di soal nomor 5 nih Kak ya, nomor 1 saya hapus Kak karena kolomnya tidak mencukupi. Ini soal yang nomor 6. Yuk kakak-kakak bisa ditambahkan di kolom chatnya ataupun dapat menuliskan di ruangan pendeknya Kak. Oke, masuk jawaban dari Kak Rianovita. Ini ada 1, 2, 3 dan poinnya ada 1, 2, 3. Terus emosional. Seperti ini ada poin-poin daripada PSE ya Kak ya. Dari PSE-nya sudah Kak Rianovita masukkan nih tentang emosional ya. Pemahaman diri yang lebih mendalam satu, seiring berjalannya waktu, kamu mungkin merasa lebih terbiasa untuk menggali perasaan dan pengalaman pribadi secara jujur, sehingga pemahaman tentang diri sendiri menjadi lebih baik. Oke, ini draft-draft daripada kegiatan, rubrik, dan penulisannya. Yang kedua, kemampuan merangkai pikiran. Aduh, ini pikiran-pikiran kita sangat dibutuhkan sekali, Kak Ria ya. Sedangkan ke poin ketiga, keterkaitan antara pengalaman dan pembelajaran. Itu sangat memang terkait tuh. Pengalaman adalah hal yang berharga sesuai dengan pembelajaran yang pernah dibuat.
Jadi belajar itu dapat dari mana saja Kak ya. Bisa dari luar, bisa dari dalam. Di rekan sejawat lah yang bisa sebagai kawan kita untuk belajar. Sedangkan secara mandiri menggunakan rubrik yang ada, kadang-kadang memulai menulis refleksi bisa terasa berat. Wah, benar Kak. Tapi setelah kita melakukan PKG PJOK ini, mudah-mudahan kita tidak berat lagi dalam melakukan setiap refleksi, setiap kegiatan yang akan kita pelajari. Yang kedua, refleksi kedalaman. Refleksi yang benar, mendalam bisa menjadi tantangan. Mungkin merasa kesulitan untuk tidak hanya menceritakan pengalaman, tetapi juga mengungkap maknanya dalam lebih dalam. 3, keterbukaan emosional dengan perasaan atau kelemahan diri dalam refleksi bisa menimbulkan. Oke, terima kasih kakak-kakak. Di soalnya nomor 4 masih aktif kita semuanya Kak ya. Terima kasih. Oke, di soal nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi? Keterampilan apalagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam pada diri saya? Oke, kakak-kakak bisa menuliskan Kak di soal nomor 5. Oke, saya tutup di kolom ini Kak ya. Ya, kita lanjutkan materi kita. Mohon izin kakak-kakak. Izin kakak-kakak ya, saya tutup Kak ya. Di slide-nya kita sambung untuk slide selanjutnya. Oke, di slide 8 kakak-kakak sudah dapat mengkopinya. Dan di sini bisa kakak tuliskan juga jawaban-jawaban yang ada di stick note Jambon kita Kak. Itu silakan tambahkan link masing-masing Kak ya di aplikasi untuk yang lebih jelas. Tapi kita lewati. Oke. Oke, di sini kita mari berbagi refleksi. Jadi, mengapa kita melakukan refleksi, Kak? Mungkin kakak bisa menuliskan di kolom kemana Kak, Jambot atau Padletnya Kak? Atau di kolom chat aja Kak? Kakak dapat menuliskan atau merefleksi tentang di kolom chatnya Kak.
Oke, Kak Rio Alamsyah sudah menuliskan. Jadi Kak Rio belum ada ya. Oke, belum. Tanpa refleksi kita akan melaksanakan pembelajaran itu saja, tidak ada perubahan. Berarti mindset nggak bro ya? Nggak berjalan Kak Rio ya. Berarti kita memang refleksi ini sangat dibutuhkan nih Kak. Kak Muhammad Iqbal menjadi bahan refleksi diri untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah. Wah, sangat baik sekali Kak. Kak Iqbal Karyanda Putra, refleksi yang dilakukan merupakan evaluasi bagi diri sendiri dan untuk mengetahui apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditingkatkan. Kak Wahyu, jika dalam belajar untuk memahami respon peserta didik dalam sebuah pembelajaran atau menyampaikan sebuah materi, jika dalam kegiatan PKG ini untuk memahami respon peserta didik dalam sebuah pembelajaran atau menyampaikan sebuah materi, jika dalam kegiatan PKG ini untuk memahami respon peserta PKG dalam sebuah pembelajaran atau menyampaikan sebuah materi. Oke, panjang kayak. Yang kedua, dalam pembelajaran di sekolah agar guru dapat memahami apa saja kelemahan dan kekurangan dari sebuah pembelajaran yang telah dilakukan, begitu juga dalam kegiatan untuk mengakui kekurangan untuk perbaikan ke depan. Ini. Oke. Kak Eko harus menguasai 4 nilai, yaitu merencanakan proses pembelajaran, merefleksikan, dan memulai. Oke, terima kasih kakak-kakak hebat di malam hari ini. Di pembelajaran 1.1-nya merefleksi kakak-kakak sudah sangat baik sekali. Ya. Oke, masuk Kak Rizky. Kak Rizky ini. Yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini melibatkan pemikiran tentang pengalaman, emosi, dan tindakan kita serta mempertimbangkan pengaruhnya
terhadap kita dan orang di sekitar kita. Inilah semua refleksi. Oke, ada lagi Kak yang mau masuk ke kolom chat? Oke, kakak-kakak hebat telah melakukan apa itu refleksi. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Slide yang ke-11. Oke, di sini pada akhir sesi kita hari ini ataupun malam hari ini di modul 1.1 tentang refleksi, di mana satu, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan menghubungkannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan atau menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Oke, kakak-kakak yang hebat yang sudah melaksanakan pembelajaran tentang refleksi, namun sedikit saya tambahkan. Jadi kita dalam melakukan refleksi, tugas kita melatih siswa untuk mengungkapkan pendapat dan aspirasi pada proses belajar yang telah selesai dan yang sedang berlangsung. Jadi melakukan refleksi bisa kita sebelum, bisa kita sesudah, ataupun saat sedang berlangsung kegiatan pembelajaran PJOK, baik itu di dalam kelas, di luar kelas. Dengan demikian, peserta didik kita dapat menyampaikan harapan-harapan terhadap pembelajaran yang akan dijalaninya. Nah, inilah refleksinya, Kak. Ya. Jadi, kita dalam melakukan refleksi banyak mempertimbangkan hal-hal yang positif. Karena hal-hal yang positif ini masih juga kita saring berkali-kali agar saringan-saringan kita itu, pemahaman kita itu dapat yang terbaik untuk ke depannya. Mungkin itulah refleksi dari saya seputaran tentang apa refleksi. Dan untuk selanjutnya kakak-kakak yang hebat bisa memahami lagi di modul LMS. Ulang demi ulang, saling memahami di modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dan tidak salah juga kita saling berkomunikasi dengan rekan sejawat. Apabila dalam kegiatan kita masih ada kesalahan, maka mindset kita adalah untuk yang terbaik ke depannya. Oke. Kakak-kakak hebat semuanya, saya ucapkan terima kasih untuk tentang refleksi pada malam hari ini. Jangan lupa tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kakak-kakak masih diberi kesehatan, keselamatan dalam menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari dengan membimbing ilmu, memberikan ilmu pengetahuan terhadap anak-anak bangsa Indonesia, supaya generasi penerus bangsa kita dapat berjalan dengan baik. Sampai di sini kakak-kakak, ada pertanyaan Kak?
Sebelum kita tutup channel ini, oke, diambil seksi foto terakhir kita Kakak Wahyu sebagai pegangan kita di malam hari ini, Kak. Oke, Kak. Kakak-kakak dihubungi kakak-kakak untuk menampakkan wajahnya, Siap. gambarnya diaktifkan karena kita akan mengambil seksi fotonya, Kak. Oke. Siap, Kak. Belum, Kak, ini belum ada yang nampak gambar, Kak. Jaringan enggak ya? Ini Ya, bentar, Kak, ya. Iya, Kak. di tempat saya udah semua nih, Kak. Kak Wahyu belum nampak nih, Kak. Saya emang gambarnya agak blur ini, Kak. Oke, bro. Oke. Kak Eko. Pertemuan yang ke-6. Abstrak. Hari Senin kita pertemuan ke depannya, Kak. Oke, Tanggal siap. 7 Oktober itu 3 JP kita, Kak. Mungkin kita start pagi aja, Kak. Sinyalnya agak bagus. Oke. Siap. Oke, Kak ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, saya kirim dulu bentar. Oke, ambil 3 atau 4 kali, Kak Wahyu, ya. Sesi Oke, foto Kak, kita, ntar, Kak. Oke, Kak. Bentar, Kak. Oke, Kak ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2. 1, 2, 3. Oke, Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak yang hebat. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga untuk hari ini mungkin saya banyak silap dan kesalahan. Saya mengapresiasi kakak-kakak kerjasamanya. Untuk hari ke depan kita tetap bekerja sama, saling mendorong untuk kemajuan olahraga khususnya di Kabupaten Siak dan umumnya di Indonesia ya kakak-kakak ya. Selamat Amin. istirahat. Selamat bergabung dengan keluarganya kembali, Kak. Saya ucapkan. Oke, sebelum kita tutup kita belum berdoa nih, Kak Eko ya. Hampir saya lupa. Oke, Kak Rizky bisa ambil doanya, Kak Rizky? Oke, Kak Rizky nggak ada. Oke, Kak Wahyu aja lah yang nampak, Kak. Oke, Kak. Kakak ambil doanya, Kak. Oke, Kak. Baiklah, kakak semuanya untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima Kak, kasih sekali kakak-kakak foto lagi bisa, hebat. Kak? Semangat, Kak. Sekali foto lagi, saya nggak dapat tadi itu. Saya Oke, terlempar di silakan akhir. Kak Wahyu ambil lagi fotonya, Kak Wahyu. Oke. Siap. Ini 1, 2, 3. Oh, ada yang keluar dulu, Kak. 1, 2, 3. Oke, Kak. Oke, Oke. terima kasih. Selamat malam, selamat bergabung dengan keluarganya kembali, Kak ya. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.